Ya, dengan logika sederhana, mana ada pendakwa dari Jakarta datang pakai mobil sendiri, sopir sendiri, dan sudah 13 tahun, alhamdulillah, sehat walafiat. Subhanallah, karena doa jamaah. Saya datang karena kecintaan kepada Islam dan jamaah. Itu. Beliau ini orang satu kampung, kakak saya jauh. Bilang sama ibu saya, kok Yesus pakai baju orang Islam, pendeta pakai jas, bahkan sampai mati pakai jas. Kepatu, dasi kupu-kupu, masya Allah, terkapar di peti mayat, berangkat ke neraka. Mau kemana kawan? Oma saya waktu meninggal dunia, ini tuh mereka jengkel sekali. Sudahlah, kita berhenti yang kemarin-kemarin, sudahlah, kampret dengan cebong itu nggak usah lagi. Di masjid ini juga pasti ada cebong, ada juga kampret. Sebentar beliau ngajak saya untuk makan ikan bakar. Panitia nggak usah repot. Ini bukan Ustadz imanuhum fi amplopihim, bukan. Nggak dikasih amplop, ngambek, nggak mau datang lagi. Memang niatnya untuk cari amplop. Malu kami murah tapi tak murahan, amplop tak mampu bayar kami. Ya, dengan logika sederhana, mana ada pendakwa dari Jakarta datang pakai mobil sendiri, sopir sendiri, dan sudah 13 tahun, alhamdulillah, sehat walafiat. Subhanallah, karena doa jamaah. Saya datang karena kecintaan kepada Islam dan jamaah. Itu. Beliau ini orang satu kampung, kakak saya jauh. Bilang sama ibu saya, kok Yesus pakai baju orang Islam, pendeta pakai jas, bahkan sampai mati pakai jas. Kepatu, dasi kupu-kupu, masya Allah, terkapar di peti mayat, berangkat ke neraka. Mau kemana kawan? Oma saya waktu meninggal dunia, ini tuh mereka jengkel sekali. Sudahlah, kita berhenti yang kemarin-kemarin, sudahlah, kampret dengan cebong itu nggak usah lagi. Di masjid ini juga pasti ada cebong, ada juga kampret. Udahlah, stop itu, nggak ada urusan itu. Sekarang kita fokus, karena kafir-kafir mau menyerang Islam, UAS dihantam. Ada urusan apa? Bukan masalah UAS saya bela, yang saya bela adalah masalah Islam. Kau kafir, dikit-dikit ulama Islam, hei, urus aja dombamu di sana, mau masuk neraka dan kau. Baru bilang baru ada. Gelas kecil lagi, innalillahi. Air putih, bukan aku, bukan kopi, air putih. Sudah tertampak ini niat panitia di sini. Jadi kalau mau ukur keikhlasan panitia itu, suruh dia bikin kopi. Itu. Kalau kopinya pahit, Allahu Akbar, amplopnya tipis itu. Tapi kalau kopinya manis, Allahu Akbar, amplopnya tebal itu. Ikhlas itu. Ustadz, minum kopi pahit dong. Iya, karena kau pelit. Saya suka manis. 13 tahun bu. Ibu tanya istri saya, 13 tahun setiap hari setengah kilo, 20 sampai 30 gelas minum kopi. Lambung aman. Kalah si siapa tak gendong itu, siapa? Mas Urip kalah sama saya jauh, 10 kali lipat di atas saya kalau minum kopi. Saya sehari sampai 20-30 gelas. Tanya istri saya, setengah kilo itu lewat. Gula, manis terus. Adakah saya penyakit lambung? Adakah saya terkapar di rumah sakit? Alhamdulillah, sampai hari ini nggak pernah mengidap penyakit gula. Yang lain takut-takut, jangan manis ya, cukup sedikit aja gulanya. Kenapa? Jangan Ustadz, gula naik nanti. Sudah hati-hati datang ke masjid, kaki tinggal diseret-seret, tangan begini. Kenapa? Tidak pernah olahraga. Bukan masa olahraga, saya olahraga juga, olahraga Arab. Nggak usah ragu dengan Islam. Maksud saya apa? Segala sesuatu yang kita pikirkan dalam Islam, itu yang terjadi. Allah hanya mengikuti apa keinginan hambanya. Berpikir baik, the positive thinking, you success. Berpikir ke depan positif, insya Allah baik ke depan.
Tapi melihat fenomena kehidupan kita, baik dalam sistem bernegara, sudah menunjukkan, kalau boleh saya pakai saudara saya punya kata, punya kalimat, saya pinjam istilah Rocky Gerung, sudah tidak ada lagi kehangatan bernegara. Ada apa? Karena ada 4 orang yang paling penting dalam kehidupan bernegara ini. Bahkan berislam pun ada 4 peran. Nabi katakan, Nabi sudah mengajarkan 1500 tahun yang lalu, tertibnya dunia, kiwamud dunia, tertibnya dunia bi arba'ati asa, bergantung kepada 4 orang. Masya Allah. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Jadi yang menertibkan dunia ini, memberi keteraturan, ketertiban, ketatanegaraan yang sebaik-baiknya adalah bergantung pada ilmu para ulama. Kenapa ilmu para ulama? Karena Al-Quran itu tidak bicara surga dan neraka saja. Di dalam mengandung fakta sains dan teknologi. Perhatikan, saya uraikan secara sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional. Salah satu tokoh berasal dari Perancis, ahli kandungan. Dia menceritakan Islam dari asal usul penciptaan manusia. Siapa namanya? Profesor Dr. Maurice Buckley, yang terkenal dengan bukunya yang berbahasa Perancis, French, La Coran, La Bible at la Science Moderne. Bible dan Quran memandang ilmu pengetahuan modern. Bukan satu bundel 6.666 ayat, bukan 30 juz, bukan satu kalimat, bukan satu ayat, tapi satu kata dalam kamus perbendaharaan Arabik, dan kemudian dia perhatikan di dalam isi kebenaran ayat suci mampu ditafsir secara saintifik. Ini yang namanya kitab suci. Ditemukan oleh seorang nabi 1500 tahun. Maurice Buckley mendapatkannya sekarang. Apa itu? Dalam Al-Quran Al-Mu'minun ayat 12-13, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Ada kata nutfah, dan memang setiap ayat itu relevan. Di Al-Mu'minun ada, di Al-Insan juga ada. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Di Al-Insan juga ada, inna khalaqnal insanan. Ada. Jadi relevan. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Nutfah itu setetes air mengandung berjuta-juta sel telur. Lahirlah saya dan ibu bapa. Nah, kata nutfah, hanya satu kata mampu meletakkan sebuah pemahaman yang kuat terhadap hadirnya makhluk yang namanya manusia. Kalau jadi debat nanti, saya tidak mau debat di Surabaya, skopnya kecil. Dan saya tidak akan menantang kalau cuma Soro itu jauh. Waktu saya dulu di pendeta itu bukan kelas saya, itu kelas layang, the weatherweight. Saya sudah kelas berat, weatherweight itu kelas, bukan lawan debat saya. Ini susahnya kan, goblok disuruh maju, yang pintar tiarap. Nah, ini susahnya. Muncullah yang profesor-profesor supaya imbang, kan begitu. Memangnya